Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini kita akan kembali sharing mengenai beasiswa, karena kebetulan di video sebelumnya sempat ada yang nanyain mengenai beasiswa untuk siswa SMP. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas beasiswa untuk siswa SMP. Langsung aja, ini dia. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman silahkan siapkan dulu Google-nya, karena kita akan berangkat dari web resminya ya. Kalau sudah, teman-teman ketikkan link yang aku ketikkan ya, www.yesbil.org. Oke. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas beasiswa dari Yesbil ya, atau biasa disebut dengan Yayasan Solidaritas Bina Insan Kamil, atau disingkat Yesbil gitu ya. Oke, kalau sudah kebuka, teman-teman silakan langsung scroll aja ke bawah. Nah, di bagian bawah teman-teman ada beasiswa Anak Teladan Indonesia, atau biasa dikenal dengan BATI. Jadi kita bakal bahas beasiswa yang satu ini ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik informasi lanjut ya. Oke, kita akan scroll ke bawah, tapi teman-teman jangan langsung terburu-buru. Teman-teman lihat di sebelah sini ya. Di sebelah sini tuh kita akan klik dulu di sini yang beasiswa Anak Teladan Indonesia yang tahun 2022 ya. Oke, kalau sudah teman-teman silahkan klik dulu. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kita scroll aja ke bawah. Nah, oke teman-teman, kita akan baca dulu ya. Seperti biasa, kita kalau mau ngapa-ngapain biasakan kita harus baca terlebih dahulu. Oke, beasiswa Anak Teladan Indonesia tahun 2022 ini beasiswa yang terdiri dari biaya pendidikan, pembinaan, uang saku, tempat tinggal, tapi di sini teman-teman untuk kotanya tersendiri itu terbatas ya, masih ada di baru beberapa kota aja seperti Bandung, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Jadi ya kalian harus siap-siap kalau misalnya kalian dari luar daerah, kalian harus pindah ke kota-kota ini gitu. Oh iya, tapi jangan khawatir karena di sini biaya pendidikan juga ditanggung kok, pembinaan, uang saku, dan banyak gitu yang mereka tanggung gitu ya. Oke, yang berikutnya kita akan lihat timeline ya teman-teman, timeline di sini. Oke, pendaftarannya itu sebenarnya udah dibuka dari lama ternyata ya, dari tanggal 15 November, tapi kalian masih punya banyak waktu, yaitu sampai tanggal 31 Januari. Di sini ada seleksi, ada ujian seleksi, ada pengumuman hasil ujian juga, wawancara, kemudian pengumuman hasil wawancara dan seterusnya. Teman-teman bisa pahami ya di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ketentuan dari beasiswa ini. Yang pertama, kalian siswa SMP atau MTS kelas 9. Jadi ya ini memang khusus untuk kalian yang masih SMP dan kebetulan harus kelas 9 ya. Yang berikutnya, oke, di sini ternyata hanya untuk laki-laki. Aku nggak tahu ini karena program baru atau seperti apa ini, tapi yang jelas ini udah base 3 ya. Jadi ini bisa buat kalian yang laki-laki gitu. Kemudian nilai rapotnya kalian harus rata-ratanya di 8, kemudian berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Kemudian beragama Islam, bercita-cita menjadi guru, bersedia tinggal di asrama yang disediakan, dan berprestasi pastinya ya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik gitu. Oke, ini ada penjelasan sedikit ya tentang beasiswa dari Anak Teladan Nusantara ini gitu ya. Mengenai beasiswa ini kalian sebenarnya bisa baca sendiri sih. Jadi yang jelas aku bikin ringkasan aja. Jadi beasiswa yang satu ini ditujukan buat kalian siswa SMP yang duduk di bangku kelas 9 dan bisa dibilang kalian kurang apa ya, membutuhkan dana bantuan gitu ya, membutuhkan dana bantuan untuk melanjut sekolah ke sekolah menengah atas gitu ya. Oke, di sini juga kalian bisa pelajarin sih, di bagian bawahnya ada kontaknya juga. Nah, kalau sudah, kita langsung aja ke bagian pendaftaran ya. Oke, slide-nya aku bikin seperti ini biar lebih mudah ya. Nah, kita akan search ini link untuk pendaftarannya, yaitu bit.ly ya /bati 2022. Kalau udah tekan enter aja. Oke, ini adalah formulir pendaftaran ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini bisa pelajari ya, bisa baca dulu sebelum teman-teman melakukan pendaftaran gitu. Kemudian di sini juga ada persyaratan yang sudah kita bahas tadi gitu ya.
Oke, ada persyaratan. Oke, ada bagian yang memang belum dijelaskan ternyata tadi ya. Di sini ada. Oke, harus ada surat rekomendasi dari kepala sekolah ternyata, terus ngikutin tes tulis dan juga wawancara, ada surat keterangan sehat, ada melampirkan biodata dan pas foto juga gitu. Oke, yang selanjutnya di sini fasilitasnya menurut aku ini jarang banget sih yang mau ngasih, memang full banget ya, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, kemudian kalian juga dapat full day meal atau biaya atau uang makan gitu ya, kemudian ada pembinaan karakter juga. Jadi buat kalian yang mentalnya udah siap, aku sarankan kalian daftar beasiswa yang satu ini. Oke, tahap pendaftarannya ini ada sedikit aneh sih, aku nggak tahu ya kenapa pendaftarannya di sini itu hanya berlaku sampai tanggal 1 Januari 2022. Sedangkan kita lihat di sebelah sini ya teman-teman bahwa pendaftaran itu sampai tanggal 31 Januari 2022. Oke, ini entah gimana. Yang jelas menurut aku saranin kalian sebaiknya kalian daftar sebelum tanggal 1 Januari ya. Takutnya memang Google Form ini takutnya Google Form ini sudah tutup gitu ya sebelum tanggal 1 Januari gitu. Jadi kita lihat yang terupdate aja sih kayaknya ya. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai masukkan pendaftarannya. Yang pertama kita masukkan emailnya dulu ya. Oke, kalau udah jangan sampai salah ya emailnya. Kemudian klik berikutnya. Oke, di sini ada hubungan antara yang mendaftar dengan siswa yang mendaftarkan. Oke, jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti cara daftarnya, kalian bisa kok dibantu sama orang tua kalian gitu ya, atau kalian daftar sendiri juga nggak apa-apa nih. Karena kebetulan di sini aku daftar sendiri, jadi aku klik daftar sendiri ya. Oke, di sini yang diminta itu adalah nama yang mendaftarkan, tapi karena kita daftar sendiri jadi dimasukkan nama kita aja. Oke, next yang berikutnya kita minta nama dari siswanya, kita kasih nama diri kita sendiri aja. Silahkan kalian masukkan, kemudian asal SMP-nya. Kalian masukkan aja SMP kalian di mana gitu ya. Kemudian tempat lahirnya dulu ya. Oke, tanggal lahirnya aku ngarang aja. Oke, kalau sudah kalian pilih jenis kelaminnya, misalkan aku pilih perempuan, kemudian nomor WA-nya kalian masukkan lagi. Nah, kalau sudah kalian klik berikutnya ya. Di sini kalian bakal diminta buat masukin data orang tua peserta. Jadi kalian masukkan nama ayah, misalkan ayahnya siapa ya? Sudrajat aja deh. Sudrajat. Kemudian pekerjaan ayah, misalkan wirausaha, nomor telepon ayah. Kemudian kalian masukkan nomor telepon, beber nomor telepon ayah ya. Nama ibu misalkan Yasmin. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian nomor HP ibu. Kemudian alamat keluarga kampung Bojong Kenyot misalnya. Nggak apa-apa lah, Kabupaten Cianjur. Kalian masukkan alamat yang lengkap ya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan alamat keluarga, karena ceritanya kita sama jadi copy paste aja. Provinsinya Jawa Barat ya. Nah, kalau sudah penghasilannya kalian masukkan sendiri ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita udah masukin deh berikutnya. Tapi itu tolong dijawab yang sejujur-jujurnya ya. Jadi maksudnya jangan sampai kalian masukkan identitas yang salah gitu, atau kalian salah klik misalkan. Jangan sampai seperti itu, dibaca berulang ya. Oke, yang selanjutnya personalitas data akademik, rata-rata nilai rapot kalian masukkan. Cara ngitungnya kalian tinggal jumlahkan aja seluruh nilai yang ada ya, kemudian kalian bagikan dengan jumlah mata pelajaran, atau biasanya di rapot juga kalian ada kok. Misalkan aku masukkan 90 rata-ratanya, ranking di kelasnya ranking 2 misalkan, kalau kalian ada ya ranking di kelas 2 misalkan, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, di sini jumlah hafalan, jika ada ya, jika tidak ada kalian bisa tulis 0 aja. Kemudian organisasi yang pernah diikuti, misalkan OSIS gitu ya, atau enggak ya OSIS sama Paskibra, misalkan Paskibra.
Kemudian hobi Anda apa? Olahraga, membaca, menulis misalkan, atau traveling. Ada, kalian pilih suka kalian aja. Siapa idola Anda dan apa alasannya? Nah, untuk idola sendiri kalian sama ya seperti di video sebelumnya, aku masukkan karena ini adalah beasiswa untuk apa namanya, untuk memotivasi diri kalian untuk sekolah lebih tinggi. Jadi aku sarankan untuk idola di sini kalian masukkan orang-orang yang berpengaruh gitu, yang misalkan punya, katakanlah punya pendidikan yang tinggi dan punya pengaruh yang besar. Oke, misalkannya saja kalian katakanlah mau di Ayunda misalnya. Alasannya ya dia memang public figure, tapi yang alasan kalian mengidolakannya bukan karena dia public figurnya, tapi karena dia sekolahnya gitu ya, misalkan sekolah tinggi dan bisa memberikan kontribusi gitu ya. Kalian ketikkan aja mau di Ayunda karena bla 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 gitu ya. Tapi sekali lagi kalian hubungkan dengan apa ya, dengan sekolahnya gitu, dengan sekolahnya, karena kalian di sini kan pengen sekolah lebih tinggi ya. Hubungkan dengan mau di Ayunda yang dia bisa sekolah tinggi kayak gitu. Oke, kalau sudah klik berikutnya, kemudian kita akan di sini kalian diminta untuk masukkan media sosial, minat dan prestasi ya. Yang pertama Instagram, kalian masukkan. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai strip aja ya. Deskripsi minat dan bakat Anda, misalkan. Nah, di sini penting banget buat kalian menjelaskan sedetail mungkin ya, karena mereka akan sangat menilai dari hal-hal yang ketika mereka minta deskripsikan gitu. Misalkan minat, saya memiliki minat yang tinggi. Nah, ini aku bikinkan contoh ya. Di sini saya memiliki minat yang tinggi di bidang olahraga misalkan ya. Saya memiliki banyak prestasi dalam bidang ini. Di antaranya saya pernah meraih juara 1 dalam bidang bulu tangkis tingkat kabupaten. Misalkan kayak gitu. Nah, terus kalian juga tambahin lagi, selain saya punya minat yang besar dalam bidang ini, saya juga memiliki bakat, misalkan bakatnya apa, kayak gitu ya. Jadi dijelasin sejelas-jelasnya. Oke, next, sebutkan prestasi terbaik akademik dan akademik yang pernah Anda raih. Oke, yang terbaiknya aja, misalkan juara 1 Olimpiade bulu tangkis tingkat provinsi. Nah, kalau misalkan menurut aku nanti prestasinya, kalian kalau lebih dari 1 prestasi kalian masukkan aja semuanya, tapi kalian urutkan berdasarkan prestasi yang paling tinggi gitu. Misalkan prestasi apa, nah dari atas ke bawah itu ngurut gitu, mana sih yang menurut kalian paling berharga di antara semuanya gitu ya. Kemudian motivasi mendaftar beasiswa, ini penting banget. Kalian jelaskannya itu jangan kayak bikin cerita juga. Kalian lebih ke kayak latar belakang, lebih ke ya, jadi motivasi itu latar belakang. Kenapa kalian pengen dapat beasiswa ini? Misalkan karena saya punya mimpi yang tinggi gitu ya. Kayak aku kasih contoh aja ya.
Oke, ini aku sudah bikinkan contohnya, tapi kalian sebenarnya bisa, aku nggak tahu, aku cuma kepikiran ini doang gitu ya. Kalian bisa sesuaikan dengan realita yang kalian alami. Misalkan yang pertama ini saya punya keinginan yang besar untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Namun karena saya memiliki 11 saudara, banyak banget emang gitu ya, yang masih kecil sehingga saya tidak lagi memungkinkan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena orang tua saya harus membiayai adik-adik saya yang lain. Oleh karena itu, besar harapan saya agar saya bisa mendapat beasiswa ini. Jadi intinya kalian sampaikan latar belakangnya, kemudian harapan kalian, ya keinginan kalian atau harapan kalian juga disampaikan di situ. Oke? Oke, kalau sudah kita cita-cita setelah lulus kuliah ya, setelah lulus SMA kalian tuliskan juga. Oke, ini aku kasih contoh ya, cita-cita setelah lulus sekolah. Jadi, misalkan cita-cita saya setelah lulus sekolah SMA, saya ingin melanjutkan kuliah di jurusan pendidikan olahraga. Misalkan ceritanya orang ini suka dengan olahraga kan ya. Karena olahraga sudah menjadi minat dan bakat saya, selain itu saya juga ingin menghasilkan atlet-atlet terbaik untuk negeri ini, misalkan. Dah, gitu aja. Jadi cita-cita kaliannya disampaikan di sini ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk di sini kota tempat sekolah SMA derajat yang dipilih. Misalnya kalian pilih aja salah satu mau di mana. Misalnya aku pilih di Bandung. Tahu informasi ini dari mana? Kalian misalnya dari guru atau enggak dari apalah, bebas ya. Kemudian kalau sudah, kalian klik berikutnya. Nah, di sini kalian bakal diminta untuk upload beberapa perlengkapan. Yang pertama kalian upload akte kelahiran. Jadi silakan kalian upload aja dari komputer atau sebenarnya bisa dari handphone juga ya, teman-teman. Misalnya aku upload ini aja deh, aku upload yang ada aja ya. Oke, misalkan kayak gitu. Kemudian kalau sudah akte kelahiran, kalian juga upload kartu kakak. Jadi silakan dipersiapkan ya dari sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau sudah, kalian di sini diminta rapot setiap semester pengetahuan dan keterampilan jadi dalam satu file. Jadi kalian masukkan rapot kalian juga. Berikutnya kalian juga surat rekomendasi dari guru ya. Oke, dari guru atau kepala sekolah. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak memungkinkan buat minta kepala sekolah, kalian juga bisa minta kok ke guru kalian gitu ya. Kemudian sertifikat prestasi ya. Jika lebih dari satu dijadikan dalam satu file. Jadi kalian bisa cari di Google gimana bikin beberapa hasil scanan dalam satu PDF gitu ya. Kemudian yang berikutnya sertifikat bahasa Inggris. Jadi yang sertifikat bahasa Inggris ini nggak wajib ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya IELTS atau TOEFL itu bakal punya nilai plus banget. Oke, aku masukkan hal-hal yang wajib aja ya, biar bisa ke berikutnya. Kalian pokoknya isi semua ya, dan persiapkan. Kalau sudah, kalian tinggal klik kirim saja. Oke, ini aku hanya contoh aja ya teman-teman ya. Oke, itu barusan aku sudah kirim teman-teman ya. Nah, teman-teman juga sebenarnya masih bisa edit jawaban ya teman-teman. Jadi balik lagi, kalau tadi ada yang salah-salah, teman-teman juga bisa perbaiki gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi mengenai beasiswa anak teladan Indonesia ya, tahun 2022. Pokoknya semoga bermanfaat info ini buat kalian, terutama buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMP yang pengen masuk ke SMA dengan beasiswa gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhirin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.